Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tidak ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milikmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darah-Mu, dan harganya telah lunas. Tuhan bayar. Semua untuk kepentingan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambillah hidupku ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Shalom. Puji dan syukur patutlah kita naikkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh kasih karunia-Nya sehingga kita boleh ada hingga pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan boleh izinkan kita melewati seminggu yang sudah berlalu. Banyak hal yang sudah kita lewati, ada suka, ada duka. Dan hari ini Tuhan izinkan saya dan saudara berada di rumah-Nya kudus untuk kita memberibadah, memuji dan memuliakan kemuliaan nama Tuhan.
Saya mengajak mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau menikmati hadiratnya, kita mau merasakan kehadirannya, dan kita rindu mendengarkan suara kebenarannya. Kami datang mau menyembah-Mu, kami datang mau mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak dipuja, layak disembah. Bapa yang kekal, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Bapa yang senantiasa menolong memberkati kehidupan kami, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kami. Di hari Minggu yang berbahagia ini Bapa, hari Minggu yang bersukacita ini, kami mau datang kepadamu Bapa, kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami rindu memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan suara hati Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Olehnya Bapa, kami mohon tuntunan Tuhan, kami mohon hikmat urapan Tuhan buat setiap kami saat ini. Bapa tolong setiap kami, Bapa tolong lawat jamaah setiap kami. Kami mau beribadah, memuji menyembah Kau Bapa. Roh Kudus bekerja, layakkan setiap kami Tuhan. Kami tahu banyak hal yang tidak berkenan sudah kami buat melawan kehendak-Mu Bapa. Kami sadar banyak hal yang tidak patut yang sudah kami buat melawan kehendak-Mu Bapa. Hamba berdoa, ampunilah setiap kami Tuhan. Ampunilah setiap kami yang hadir pada saat ini Bapa. Layak dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak dan kudus masuk hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan kehidupan kami. Mari kita katakan, bila selama ini kita akan pujian ini, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan
kita sembah Dia. Karena Dia yang layak kita sembah, kita puji, kita muliakan dalam hidup ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan kesempatan buat saya dan saudara yang saat ini. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan yang selalu menolong saudara, yang selalu memberikan kekuatan dengan kasih-Nya.
Berikan kami hati yang mau mengasihi, berikan kami hati yang mau taat. Sampai sejauh mana Tuhan izinkan kami berada di muka bumi ini, sampai kami bertemu muka dengan muka. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian, syukur, hormat kami, kemuliaan hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Rindu saudara memuji Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, di hidupku ada sobat yang setia. Ya, sambil sekali lagi saya puji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan semua hati pikiran kita untuk kita mau mendengarkan suara kebenaran. Katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku. Tuhan bentuk, Tuhan isi dengan sabda kebenaran firman. Marilah buat setiap kami. Tuhan, aku rela.
yang menjadi keinginan kami satu-satunya. Karena ketika kami pulang, ketika kami meninggalkan dunia ini, sahabat tidak akan bisa menemani kami, suami atau istri tidak bisa menemani kami, ataupun anak-anak atau keluarga kami. Tapi kami akan pulang sendiri, dan kami akan menghadap Bapa. Dan biarlah selama hidup di bumi kami mencari perkenanan-Mu ya Bapa. Selama hidup di bumi kami mau berjuang menyenangkan hati-Mu. Selama hidup di bumi kami mau berjuang mencari wajah-Mu, menemukan Engkau. Itu yang menjadi kerinduan kami. Sehingga ketika kami pulang, kami dapat bertemu dengan-Mu ya Bapa di dalam kerajaan. Ajar kami itu hidup sempurna. Ajar kami meneladani kehidupan Yesus, kehidupan yang berkenan di hadapan. Saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Dan jamalah setiap hati kami semua, supaya kami memiliki hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku dalam firman, dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu yang berkata, berbahagialah mereka yang mendengar firman dan yang melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kiranya Kau mendapati kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk yang masih berdiri. Shalom. Sukacita kembali kita bertemu pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Ibu boleh konsentrasi. Kalau ada yang handphonenya masih online, silakan di silent. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online, silakan juga konsentrasi, jangan melakukan kegiatan yang lain. Beribadah seperti bersama-sama kami di gereja. Dan bapak-bapak yang lagi bekerja, biar juga bisa mengikuti bersama dalam ibadah raya pada saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan ini saudara, firman Tuhan yang hidup yang kita butuhkan Bapak Ibu. Siapa yang sudah bisa menguasai lidah? Angkat tangan. Siapa yang sudah bisa menguasai lidah? Kalau saudara sudah bisa menguasai lidah, saudara orang yang sempurna. Siapa yang sudah merasa sempurna? Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran tentang lidah dan kesempurnaan. Kita baca dalam Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Dalam surat Yakobus tertulis, sebab kita semua bersalah dalam perkataannya. Dengar baik Bapak Ibu. Sebab kita semua bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna. Sebab, coba tolong dibaca Pak Gembala. Saya sengaja mengetik semua di sini supaya saya mempersingkat waktu untuk memberitakan kebenaran. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2 berbunyi demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh. Yakobus berkata kita semua bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna. Kalau saudara tidak bersalah dalam perkataan saudara, saudara orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Bapak Ibu, ketika saya memberitakan kebenaran ini, saya mau berkata juga saya masih belum sempurna. Tapi ketika saya mempersiapkan kebenaran ini, saya banyak sekali ditegur. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau belajar sempurna. Ternyata saudara, kalau kita bisa menguasai perkataan
termasuk orang yang sempurna. Pernyataan Yakobus ini penting untuk diperhatikan, saudara, sebab jelas sekali bahwa orang yang tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Itulah sebabnya dalam Matius 5, ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai kesempurnaan, Tuhan Yesus menyinggung mengenai penggunaan lidah berkaitan dengan tuduhan kepada orang lain. Bapak Ibu, makanya ada lagu yang terkenal, memang lidah tak bertulang, ya, memang lidah tidak bertulang. Saya nggak bisa nyanyi karena takut fals, bukan penciptanya saya. Memang lidah tak bertulang, karena tidak bertulang maka seenaknya berkata-kata. Dan Bapak Ibu, kebanyakan orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya selalu menyesal kemudian. Aduh, kenapa ya saya berkata-kata demikian? Tapi puji Tuhan kalau masih sadar, betul? Masih bisa mengoreksi diri. Jangan sampai sudah tidak benar dalam berkata-kata merasa benar. Masih bersyukur kalau kita salah berbicara, kita sadar. Tapi yang mengerikan, orang sudah gak benar berkata-kata, tidak sadar kalau ia bersalah. Yesus menyinggung mengenai penggunaan lidah berkaitan dengan tuduhan kepada orang lain. Saya berdoa bergumul, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Tolong Tuhan. Ya, persiapan saudara. Aduh, namanya punya anak baby, saudara, sering dikerjain malam, kami tidak tidur. Ya, nah kalau sudah mau tidur pagi subuh sudah tanggung. Lebih baik sekalian tidak tidur, kita langsung berdoa subuh. Dan Matius 5 ayat 22, Bapak Ibu baca Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Ada? Matius 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diadakan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ngeri Bapak Ibu. Siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Firman Tuhan jelas, barang siapa tidak mengampuni, dia tidak diampuni. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Bapak Ibu, ini bukan main-main Bapak Ibu. Semua perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Kristus nanti. Makanya kalau saudara kita salah berkata-kata, melukai dan menyakiti dan lain sebagainya, berbohong, berdusta dan lain sebagainya, segera minta ampun. Kalau tidak, kita akan mempertanggungjawabkan dalam pengadilan. Ini saudara, mau pendeta mau jemaat sama, kita akan menghadap pengadilan Kristus. Jadi artinya apa firman Tuhan ini? Jangan sembarang bicara, jangan sembarang ngomong. Suami kalau marah sama istri, jangan sembarang marah, ngomong sembarangan. Istri kalau marah suami, jangan ngomong sembarangan. Kebun binatang keluar, Anda mengutuki pasanganmu. Dasar BABI, Anda makan setiap hari, Anda ngomong sama istri. Iya kan? Dasar KAMBIENG, itu dikorban orang loh, dipersembahkan jadi korban. Pokoknya kita main ngomong. Makan dong, makan lebih enak daripada keluar dari mulut kata makian. Karena apa dikatakan kalau kita ngomong kafir, jahil harus dihukum. Waduh saudaraku, makanya saudara, banyak di pengadilan itu ada banyak masalah di pengadilan cuma karena apa? Merusak nama baik. Itu bisa diadili di pengadilan. Nah puji Tuhan kalau kita berbicara kepada orang yang mengasihi Tuhan, saudara nggak diseret di pengadilan, merusak nama baik orang.
mencemar, memfitnah dan sebagainya. Tapi kalau dapat orang yang tidak mengerti kebenaran, Anda diseret. Pertanggungjawabkan perkataanmu. Engkau bilang aku bla 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 bla, kau harus bicara di pengadilan. Tapi kita saudara karena memang karena terlalu mengasihi begitu, jadi kita ya sudahlah, lupakanlah. Tapi saudara yang sembarang ngomong, saudara harus bertanggungjawabkan itu. Amin. Saudara ngomong ngata-ngatain saya masih bilang ya udahlah, enggak apa-apa lah, sudah lupakan aja lah, nggak usah dipusingin lah. Tapi kalau kena orang yang tidak mengenal Tuhan, Anda seret, pertanggungjawabkan apa yang kamu ngomong. Nah ini saudara akhirnya apa? Kita bisa menyesal. Makanya dikatakan kita banyak masalah, bukan orang lain yang buat masalah, mulut kita, lidah kita yang tidak bisa menguasai. Akhirnya saudara jadi masalah. Nah sayangnya saudara, masalah lidah ini banyak terjadi dalam gereja. Makanya gereja banyak perpecahan juga. Karena apa? Lidah. Memang lidah tak bertulang. Manusia dalam prestasinya menaklukkan banyak hal. Karena kepintaran manusia, keahlian manusia, mereka bisa menaklukkan jarak. Ya, kalau orang lagi pacaran, meskipun laut kan ku seberangi demi cinta. Wah, kan? Gunung kan ku daki demi cinta. Orang bisa menaklukkan jarak demi sebuah cinta. Dan saudara, laut, coba lihat kapal yang begitu besar, bisa dikendalikan oleh apa? Kemudi yang begitu kecil. Saudara, di Bintan itu ada kolam renang terpanjang se-Asia. Orang bisa mengelola laut itu, ya, ada laut. Jadi kalau ternyata itu kayaknya dari air laut juga, ya, yang dibuat menjadi kolam. Nanti pengurus gereja sekali-sekali kita jalan kalau sudah nggak COVID. Kita lihat pantai di sana, ya, tenang saja. Kalau ada kerinduan pasti ada jalan, ya. Nggak usah nginap, banyak anak, pulang pergi aja. Kita lihat benar nggak yang Ibu Gembala ngomong, pantai di sana indah sekali. Ya, kita pergi nanti. Nah Bapak Ibu, manusia dalam prestasinya dapat menaklukkan jarak laut, bahkan dapat menaklukkan binatang buas. Kuda saudara lihat, bisa dipasang kekang dan bisa mengikuti keinginan yang membawanya. Itu saudara, luar biasa. Tetapi banyak manusia belum berhasil menaklukkan lidah. Coba saudara, masih ada lidah nggak? Coba goyang dulu lidahnya. Ada? Masih ada, puji Tuhan. Karena kami pernah saudara punya saudara dalam gereja, dia kena tumor hidung, di kemo berkali-kali, akhirnya sembuh, saudara sembuh, tetapi kenanya di perasa. Dia nggak bisa lagi rasa makanan apapun. Jadi karena dia nggak bisa rasa makanan apapun, maka dia minum makanan itu sudah berbentuk susu semua, dia minum pakai jadi kayak minum susu begitu ya. Karena percuma, dia nggak bisa merasa. Nah, banyak manusia belum berhasil menaklukkan lidah. Bapak Ibu, kita akan dengar firman ini, setelah itu kita puasa. Puasa bukan cuma makan minum. Saya akan mengajak Bapak Ibu bersama saya dan keluarga, kita puasa tidak ngomong sembarangan maksudnya. Nanti pas di rumah istri bilang nggak boleh ngomong sembarangan di WA. Pak, sudah makan belum? Sudah Pak, sudah Pak. Nah, ini bahaya, ini lama-lama bisa jadi lautan dingin. Maksudnya kita puasa tidak banyak ngomong. Yang cerewet-cerewet puasa kita. Amin. Saya juga cerewet, kita puasa. Shalom Ibu, shalom. Hai Ibu, apa kabar? Nah, kita puasa, jangan begitu ya. Shalom Ibu. Ibu, kenapa alim sekali hari ini puasa tidak ngomong? Karena takutnya kalau kita nggak bisa mengendalikan lidah, nanti mati rasa lidah ini, nggak bisa makan, nggak enak ya. Nah, hal ini nyata dari apa yang telah diuraikan Yakobus. Supaya saya jangan dipikir bohong, kita baca Yakobus 3 ayat 3 sampai 12. Biar kalau
yang baca bagian depan aja supaya yang di live bisa dengar. Mungkin Bapak atau Ibu Lilis, Bapak Gembala atau Ibu Lilis, baca Yakobus 3 ayat 3 sampai 12. Bapak Gembala aja karena Ibu Lilis pasti tidak bawa kacamata. Ya. Yakobus 3 ayat 3 sampai 12. Yakobus 3 ayat 3 sampai 12. Demikian. Kita mengenakan kekang pada manusia. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Sehingga ia memenuhi kehendak kita. Ya. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh dunia. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak bumi. Ya. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai satu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang luas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya. Bapak Ibu dikatakan kuda dipasang ke kekang supaya kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Baiklah saudara, kita juga memasang kekang pada lidah kita. Artinya pengendalian diri, itu buah roh yang terakhir. Betul? Mengendalikan diri. Memang saudara, kalau kita ikutin daging ini, lidah ini mau ngomong terus. Apalagi wanita. Kalau pria mungkin dia ngomong tapi dalam hati, karena dia pria tidak kurang suka ngomong. Tapi kalaupun ada bapak-bapak suamimu, ya ibu-ibu suami saudara suka ngomong, jangan bilang dia mulut perempuan. Nanti jadi perempuan saudara menyesal. Ya, karena memang begitulah sifatnya. Ya, kalau katanya kalau istri pendiam dapat suami yang cerewet supaya sempurna. Kalau dapat istri yang pendiam, cerewet, dapat suami yang pendiam. Mantap itu, ya. Karena kalau dua-dua cerewet, wah, kasihan nanti ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, susah mengendalikan lidah, tapi bisa nggak? Bisa kalau kita latihan setiap hari. Amin. Susah dikatakan saudara bahwa banyak manusia belum berhasil menaklukkan lidahnya. Tapi kalau kita bisa menaklukkan lidah, kita sempurna. Wah, saya bilang Tuhan, kalau saya bisa mengendalikan lidah saya bisa sempurna. Wah, saya mau Tuhan. Rasanya mendengarnya gampang, betul? Tapi coba nanti ada yang bawa berita burung. Bu, sarang ibu hilang. Hah? Siapa yang ambil? Tetangga. Tetangga nggak tahu diri ya.
Tapi kalau coba bilang yang baik, pasti kita bisa mengendalikan mulut kita. Tapi kalau berita yang tidak baik, bisa merepet kita. Betul? Saya bilang, aduh Tuhan, aduh saya pagi-pagi waktu saya terus bicara ya, baca firman-Nya, saya punya kerinduan begitu. Aduh Tuhan, saya mau Tuhan. Ya, karena ya jujur saudara, saya ini aduh kalau lihat yang gak enak, mau juga mulut ini susah dikontrol. Ya. Bapak Ibu, 1 Petrus 3 ayat 10, dia katakan begini. Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau mencintai hidup? Angkat tangan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau hidupmu gak baik, hari-harimu tidak baik, Anda pasti banyak kesalahan dalam bicara. Bapak Ibu, firman Tuhan ini datang karena mengasihi kita semua. Amin. Termasuk saya. Apalagi kita ini seorang pengkhotbah. Kita harus benar-benar bisa menjaga. Ya. Aduh, kalau saya melihat lagi peristiwa hidup saya yang dulu, saudara, saya nggak bisa. Saya kalau dengar yang nggak enak-enak, saudara, waduh, tunggu aja, saudara. Saya akan hadir di rumah saudara. Tapi berjalannya ke sini, saya mulai berpikir, ini perlu ngomongin atau tidak. Sekarang saya mulai berpikir, ya, ini perlu nggak? Ini boleh nggak? Ya walaupun kadang-kadang kepleset juga, tapi ulang lagi mengoreksi diri. Aduh, saya sudah salah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena saudara, ada orang dunia bilang begini, nanti kita kena batunya dengan perkataan kita sendiri. Akhirnya kemudian perkataan kita itu akan kembali menyerang kita. Betul. Apa yang kau tabur engkau tuai. Amin. Kalau saudara suka menjelek-jelekin orang, kemudian saudara akan dijelekin. Percaya sama saya. Kemudian saudara akan jelekin. Kalau saudara suka berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kemudian kau akan dijahatin. Ini sudah hukum, enggak, bukan kita yang sudah baik aja, orang bisa jahat. Satu kali orang akan memberikan penilaian kembali ke kita. Suatu kelak ada orang datang bicara dengan saya. Ya, waktu saya di Jakarta, teman saya ngomong, wah dia lapor temannya bla 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 bla. Tahu nggak saudara, dalam hatiku begini, waduh gawat nih kalau berteman. Temannya aja dia ngomongin ke saya, bisa jadi suatu saat saya juga diomongin. Saya yang menilai itu, saudara. Jadi saya sendiri ketakutan dengan pribadi ini. Padahal dia lagi berbuat baik sama saya. Dia lagi melapor, Bu, si ini tahu nggak Sam? Si itu katanya kamu tuh begini, itu katanya kamu begini, katanya kamu begitu, begono, begini, begono. Waktu dia lagi ngomong-ngomong, dalam hati saya begini, wah ngeri kali ini orang. Perasaan orang itu baik deh sama dia. Bukannya mereka teman baik ya, tapi kenapa dia lapor ke saya yang jelek-jelek? Dalam hati saya, ini orang gak bisa jadi teman saya. Dia pikir ketika dia melapor ke saya akan baik sama dia. Padahal saya udah takut berteman dengan dia. Yang tadinya saya pikir dia orang baik. Karena saya berpikir begini, simpelnya suatu kelak saya akan diomongin juga sama orang ini. Jadi artinya apa? Mulutmu akan menimpamu sendiri. Jadi pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Kita mau hidup kita baik. Amin. Kita mau melihat hari-hari baik. Amin. Mari jaga lidah kita. Tidak gampang, susah. Firman Tuhan kok yang katakan susah mengendalikan lidah. Lidah ini kecil. Dari seluruh anggota tubuh tuh kecil, tapi dia bisa membakar, saudara. Seperti api kecil tapi dia bisa membakar hutan yang besar. Dia bisa menghancurkan hidup saudara. Seperti sedap-sedapan yang masuk begitu. Ya, memang kalau orang-orang saya dengar ya, saya nggak tahu bagaimana kok bisa makan cabai nggak langsung pedas. Saya langsung pedas loh. Saya selalu dengar tuh dari orang Batak, ya dari suku Batak. Selalu kalau ngobrol sama saya, iya Bu, aduh kasihan Bu, makan cabai nggak langsung pedas kan Bu.
Saya selalu orang ngomong gitu, saya mikir-mikir, makan cabai nggak langsung pedas. Cabai apa yang dia makan ya? Perasaan saya kalau makan cabai langsung pedas. Ada yang nggak pedas, berarti bukan cabai setan. Saya suka makan cabai setan. Jadi lagi makan, lagi kipas-kipas karena pedas. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini penting untuk kita dengarkan. Ya, penting sekali saudara. Karena firman Tuhan katakan kita harus membawa damai. Anak Tuhan pembawa damai. Nah, kalau lidah nggak benar, saudara nggak membawa damai, saudara membawa kerusuhan. Ya. Nah, walaupun sukar, Alkitab menunjukkan betapa sulit atau sukarnya menguasai lidah. Walaupun sukar untuk menguasai lidah, tetapi bukan berarti tidak dapat dikuasai. Ya, kuda liar pun bisa dikuasai kalau sudah pakai kekang. Walaupun ya sedikit-sedikit lincah, tapi tetap bisa dikendalikan. Tuhan memberi petunjuk bahwa kita dimampukan melakukan firman-Nya. Kecuali kita nggak mau. Saudara bisa nggak? Bisa. Kalau saudara mau, ada niat, ada jalan, ada kemauan, ada kekuatan. Tuhan memberi kekuatan bagi saudara yang mau melakukan firman. Kalau saudara nggak mau melakukan firman, yang nggak ada kekuatan. Saya nggak kuat, Ibu Gembala berubah. Ya karena kamu nggak mau. Kalau kamu katakan Tuhan, aku mau berubah, Tuhan beri kekuatan. Ya, Tuhan beri kekuatan. Tuhan memberi petunjuk kok kepada kita bahwa kita dimampukan melakukan firman-Nya, dan juga Tuhan memberi petunjuk bahwa kita bisa menguasai lidah untuk dapat melangkah dengan bijaksana dalam penggunaan lidah. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan, termasuk lidah. Tadi kan dikatakan dengan mulut yang sama engkau memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama engkau mengutuk. Ya, dengan mulut yang sama. Haleluya. Oh, di gereja kayak malaikat ya. Haleluya. Setelah pulang rumah dengar berita, kamu katanya tuh nggak benar, dasar kambing bebek. Ya, biar mati dia di situ, matilah kau. Tapi di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi pas di jalan hampir ketabrak orang, kambing, katanya, kambing guling lagi. Dia nanti berantem orang ya, kita sering lihat di jalan begitu. Doain ku mati di jalan, nalah. Aduh, saudara, kita harus berperkara dengan lidah kita ini, amin. Kita mau sempurna, amin. Ya, dahulu kita bertindak sekehendak kita, tetapi sekarang tidak bisa lagi demikian, sebab segenap hidup kita itu milik Tuhan. Saudara, milik Tuhan, amin. Kalau milik Tuhan, lidah kau serahkan pada Tuhan. Ya, sama dengan orang bilang, Bu, saya mau melayani Tuhan, seluruhnya aku berikan pada Tuhan, kecuali dompet saya. Saya kasih waktu saya, tenaga saya akan beri semua buat Tuhan, kecuali dompet, itu milik saya. Sama kayak suami istri katanya kan, ya, duit mama, ya kan, itu yang bahasa-bahasa. Uang saya, uang papi, uang saya. Namanya saudara, hidup kita ditebus oleh Yesus, semua milik Tuhan. Ya, lidah pun milik Tuhan. Gunakan lidah memuliakan Tuhan. Ini gak gampang. Makanya saudara, kalau ada di daerah kami itu, kalau orang sudah gak bisa ditegur, gak bisa mengendalikan lidah, ngomong sembarangan, tukang gosip, tukang fitnah dan sebagainya, kami ada julukan lotak lewat. Tahu gak lotak? Carlota. Siapa yang pernah nonton film Cassandra? Ada Carlota di situ. Setiap kali orang tuannya lagi ngomong tuh dia datang, kucuk. Tahu ya, ada yang lahir zaman saya. Bu Lilis mungkin sudah tua jadi enggak. Aduh Bu, sabar ya Bu. Saya Bu Lilis tua tapi muda. Saya yang masih muda tapi nampak tua. Ya, jadi lewat ya, kucuk. Dan nanti tuannya datang ya, mereka ada masalah suami istri, datang Carlota. Oh, dia taruh lidahnya di pintu. Kalau lewat itu nyonya langsung dia begini, pura-pura dia ngelap. Betul itu bingung saudara.
Cassandra kalau nggak salah itu, Maria Mercedes atau Cassandra, saya lupa. Ya, zaman itu saya suka sekali film-film itu. Ya, nanti kalau dia dengar nyonyanya lagi telepon begitu ya, datang itu Carlota, dia lagi ngelap di sana, tapi tiba-tiba dia sudah ngelap dekat telepon. Ya, dia ngelap sana, pasti halo, iya gimana ya? Dia telinganya tuh di situ. Makanya kan hancur rumah tangganya tuannya karena si Lota ini. Maka di kampung kami kalau ini lewat, Lota lewat, maksudnya tuh Carlota. Nah nanti kalau ada di sini saya akan julukin nama, saya rubah nama. Ayo Carlota. Wah ini ngeri banget rasanya. Ya enggak saudara, saya enggak sejahat itu. Hah? Dahulu kita bebas mau ngomong apa aja, tapi ketika kita melayani Tuhan, kita sadar penebusan Yesus, kita harus kuasai lidah. Amin. Ya, kuasai lidah. Bapak Ibu, untuk dapat mengontrol dan mengendalikan dibutuhkan latihan terus menerus sampai akhirnya saudara itu merasa betul-betul peka dengan apa yang kau ngomong. Ini menyakiti enggak, ini melukai enggak. Harus betul-betul dikontrol ya. Dinasihatkan agar setiap orang yang menjadi milik Kristus menyalipkan hawa nafsu dan keinginannya. Penyangkalan diri yang diwajibkan Tuhan atas kita, termasuk penyangkalan terhadap lidah. Ya. Nah, untuk ini saudara tidak ada salahnya kalau saya mengajak Bapak Ibu nanti kita puasa, bukan terhadap makanan tetapi terhadap segala ucapan. Kita coba puasa ya. Jadi yang biasa suka nongkrong ngobrol, jangan dulu. Kita puasa nih. Bu, kenapa sudah lama nggak kesini ngobrol-ngobrol? Iya maaf Bu, kami lagi puasa. Ya, nanti ketemu, katanya puasa, kok makan? Puasa terhadap segala ucapan. Jadi kan kalau kita puasa, kalau lagi nongkrong kan nggak bisa puasa ya. Ya kita akan ngobrol A sampai Z, dari Maroke sampai. Nah saudara, untuk ini tidak ada salahnya kita belajar, amin. Lidah harus digunakan untuk satu arah, bukan dua arah. Lidah kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita dapat menggunakan lidah untuk dosa, tetapi juga untuk Tuhan, tidak bisa. Saudara, aduh kalau kita udah najis bibir, lidah ini, itu saudara akan berbau, tidak sedap di hadirat Tuhan. Ya. Untuk itu saudara kita harus mengoreksi setiap kata yang sudah diucapkan atau hendak diucapkan. Jadi mulai sekarang belajar ya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sebelum ngomong koreksi dulu, ini bagus nggak kita ngomong. Kalau bagus kita ngomong ya. Saya satu kali pernah saudara, saya kirim WA saya lupa saya kirim WA atau Mama Christine panjang itu. Ya, jadi ada orang ngobrol sama saya, ya tapi bukan menyangkut di sini masalah terapis. Jadi ngomong, sampaikan ke saya, tapi itu hal baik sebenarnya, bukan jahat, gitu ya. Hal baik menyampaikan tentang teknis untuk kami terapi. Jadi dia saya langsung kirim ada 5 kali atau berapa ya. Pasti kirim, saya langsung mikir gini, aduh. Pantas nggak ya saya ngirim ini? Kayaknya nggak pantas. Langsung sup. Saya lihat Mak Christine belum buka, saya sup, saya hapus. Ya kalau Mak Christine marah saya sudah hapus, Mak Christine berdosa lah. Kan kalau saya hapus tandanya saya merasa bersalah. Kecuali saya biarkan Mak Christine baca dan saya biarkan Mak Christine tersakiti. Ya kalau sudah terlanjur baca tetap juga saya hapus. Baru kenapa Mami dihapus? Saya Ibu Lilis pernah juga kirim ke saya, dihapus. Saya langsung bilang, apa itu? Sedih, kok dihapus, belum kubaca. Kenapa bilang? Karena kita belajar mengendalikan, bukan cuma lidah. Sekarang kan bisa di rumah lidah diam tapi tangan bermain, betul? Ya, tapi kan itu semua berasal dari hati dan pikiran tidak benar, dan hati dan pikiran yang benar. Saya nggak ada ngomong Bu, nggak ada. Lidah saya diam, saya nggak pintar bicara, saya diam, tapi tangan
pintar. Kita bicara seenaknya yang bisa melukai semua orang. Nah Bapak Ibu, ini harus kita belajar setiap hari. Ya jujur saya sampai nggak enak ya. Saya gelisah dulu, semoga Mak Christine nggak berpikir aneh-aneh gitu ya. Karena banyak gitu saya hapus itu. Ya kenapa? Karena apa? Saya berpikir nggak perlulah saya harus ngomong begitu ya, supaya tidak membuat Mak Christine ikut pusing gitu. Jadi saya hapus. Artinya saya merasa itu tidak pantas. Jadi apa yang kita mau ucapkan, apa yang kita mau katakan itu pikirkan dulu. Itu baik atau tidak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lidah digunakan untuk mengucapkan kebenaran, bukan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak kudus. Kata-kata jorok, kata-kata porno, kata-kata dusta, kata-kata fitnah, kata-kata gosip dan lain sebagainya. Lidah ini saudara harus bersih. Amin. Makanya tergantung pikiran yang diisi, hati yang diisi. Kalau saudara diisi yang nggak benar, pasti ya saudara akan berkata-kata yang tidak benar. Tapi bisa juga kalau saudara sudah belajar mengendalikan, masuk yang tidak benar, Anda diam. Amin, diam. Suami udah marah sekali, kalau saudara sudah biasa mengendalikan lidah, diam. Kalau yang tidak bisa menguasai, suami marah, dasar kamu BABI, ya kamu tidak tahu diri. Nanti istri karena nggak bisa menguasai lidah, dia bilang begini, iya saya mamanya BABI, kamu bapaknya BABI. Ya, karena sudah tidak tahan. Oh, saudara gergetan ini. Kita nih kalau nggak bicara aja bisa sakit. Wanita kalau nggak bicara bisa sakit. Iyalah. Makanya butuh teman bicara. Kalau mau butuh teman bicara, pilih teman yang baik. Jangan pula teman bicara saudara yang suka manasi, ya. Saudara harus pilih teman yang membawa perkataan yang damai, perkataan benar. Kalau saudara pilih saya jadi teman, saya senang. Tapi siap pasang telinga, kena teguran dan nasihat tiap hari. Pasti saudara, udahlah ngomong sama ibu gembala, dia gak memihak sama saya. Yo, kalau saya panasin saudara bisa meledak. Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, baiklah janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Kalau kita menegur orang yang bersalah, itu perkataan membangun tidak? Membangun. Jangan bilang, oh itu orang itu menyakiti saya, dia tidak membangun. Yang bagaimana dulu? Kalau yang datang adalah teguran kebenaran, itu bukan menyakiti, tapi memang dasar manusia ingin dipuji. Saya suka sekali lagunya Pendeta Erastus. Beriku hati yang tidak ingin dipuji, beriku hati untuk tidak ingin dipuja, sebab hanya Engkau yang ingin dipuji-puja, Tuhanku, ya Allahku. Ya, cuma Tuhan yang harus kita puji-puja. Kalau saudara punya teman suka muji-muji, hati-hati. Ada udang di balik bakwan. Ya, Mas Santo cepat sekali, ada udang di balik batu. Bakwan Bu, dimakan tuh enak. Ya, Bapak Ibu jaga perkataan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita adalah keluarga dalam Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Pelayan-pelayan Tuhan, kita harus saling menguatkan, saling menopang.
saudara bersandiwara. Jangan berkata dusta. Kita adalah sesama anggota, kita semua keluarga kerajaan surga. Kita mau pulang bersama-sama. Jangan ada yang tertinggal hanya karena tidak bisa mengendalikan lidah. Cuma karena nggak bisa mengendalikan lidah, kita nggak masuk surga, Bapak Ibu. Jangan pikir ini gampang. Biarpun Anda sudah memberi dirimu untuk dibakar, tapi kalau didapati Anda tidak bisa menguasai lidah, Anda tidak masuk surga. Demikian pun saya. Walaupun saya sudah pendeta bertahun-tahun, saya sudah berkhotbah, tapi saya tidak bisa menguasai lidah. Ngomong sembarangan, ngomong kotor, ngomong jorok, suka ngata-ngatain orang, suka fitnah orang, suka gosip orang. Nggak masuk surga, saudara. Harus kuasai lidah. Amin. Saudara mau supaya banyak jiwa diselamatkan di tempat ini? Ayo, jadilah pembawa kebenaran. Lidah ini harus dikuduskan. Bicara kebenaran, jangan bergosip-gosip. Ini bahaya, menghancurkan hubungan keluarga di dalam Tuhan. Menghancurkan, saudara. Jangan ada keluar kata jorok, kotor. Kita harus jaga, saudara. Jangan pikir itu lucu. Dulu saya ini tukang melucu. Bahkan kalau khotbah juga lucu terus. Tapi akhirnya saya mulai tahu, dalam bercanda pun saya harus jaga. Makanya ada satu kumpulan teman hamba Tuhan bilang begini, kalau nggak ada Ibu Sandra itu nggak rame. Karena saya suka selengean dalam berbicara. Tapi candaan, ya rame memang karena saya ingin mencarikan suasana. Tapi ketika Tuhan tegur saya bahwa candamu tidak kudus, maka saya mulai jaga. Sekarang orang bilang saya khotbah tuh tegang terus, nggak apa-apa lah. Daripada nanti ditanya apa yang dibicarakan Ibu Gembala di gereja, pokoknya lucu deh. Ya lucunya di mana? Itu lucu sekali. Lebih baik saudara dengar firman yang tajam supaya Anda disadarkan. Amin. Bapak Ibu, kata-kata yang baik, yang manis, kata-kata kebenaran akan menggarami orang lain. Perkataan apa yang dapat menggarami orang lain? Tentu perkataan kebenaran firman Tuhan. Orang seperti ini tidak akan menyiarkan gosip. Orang yang perkataannya selalu firman, selalu kebenaran, pasti dia tidak suka bergosip. Tapi kalau orang yang tidak ada firman Tuhan di mulut, di pikiran dan hati, kerjanya itu bergosip. Kayaknya tuh dia nggak tenang kalau nggak bergosip. Sakit dia. Rasanya ada yang aneh. Saudara harus rasa aneh kalau bergosip. Amin. Jangan rasa nggak aneh kalau nggak bergosip. Mari kita membawa hidup kita, lidah kita kepada Tuhan. Bapa, ampuni aku. Hari ini aku ditegur oleh firman Tuhan. Memang pedas, memang menyakitkan. Tapi aku mau belajar agar supaya aku bisa sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Karena orang yang banyak bicara, banyak buat kesalahan. Saya, saudara, belajar untuk ini. Kadangkala kita sudah belajar, kita dituduh bahwa mulut kita tidak benar, ya. Jadi kita harus belajar untuk benar. Harus perhatikan bahwa lidah dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan. Lidah juga bisa menjadi alat dalam tangan iblis. Hendaknya kita mempertimbangkan segala ucapan, perkataan, setiap tindakan. Kita perhatikan, ya. Kalau ngomong, saya sama suami, kalau saya ini agak cetus kalau ngomong. Suami bilang mulut saya pedas. Pak Gembala bilang, mami mulutnya pedas. Ngomongnya sih pelan, tetapi sudah menguliti kulit yang sakit. Saya bilang, tadinya masih rasa benar gitu. Ah, emang aku benar kok. Nah itulah wanita kan, ego. Memang aku benar. Nah mulai jalan kayak Carlota. Nah, tapi tiba-tiba sadar lagi, ya Tuhan, kok suami saya bilang saya mulutnya pedas. Saya balik lagi, Pak, maafin aku ya tadi kalau salah ngomong. Ya, kalau udah dirangkul kan seneng ya. Coba kalau nggak minta maaf, pasti suami terus aja diam. Jangan-jangan dia bawa dalam doa, ya Bapak, janganlah mulut istriku yang pedas. Nah kalau sudah bawa ke Tuhan kan ngeri kan. Mari kita minta maaf. Hendaknya kita mempertimbangkan segala ucapan. Ini ucapan benar nggak? Ini menipu nggak? Karena saudara, Tuhan itu melihat. Tuhan itu mencatat sedetil mungkin perkataan kita.
tindakan kita, saudara. Kita harus menyadari bahwa Allah akan memperhadapkan setiap perkataan di pengadilannya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Siapa yang ngomong? Kebenaran firman Tuhan yang mencatatnya, bahwa semua kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ternyata saudara, yang diperhadapkan di pengadilan bukan saja perbuatan tubuh, tetapi juga ucapan lidah kita. Menyadari kenyataan ini, kita akan berhati-hati mengucapkan suatu kata. Saya kadang bingung lihat orang yang nggak tahu. Kalau saudara bingung, ayo Bu, berdoa. Maaf Bu pendeta, saya nggak bisa berdoa. Saya tidak pintar berkata-kata. Tapi kalau ngata-ngatain orang kok pintar ya? Apa yang terjadi? Kelainan. Katanya nggak pintar bicara, tapi kalau marah itu ampun jua. Apa yang terjadi dengan pribadi kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita harus merasa krisis dengan diri kita, amin. Jangan kita merasa sedih dengan dosa orang lain, merasa benci dengan dosa orang lain, tapi kita sendiri nggak benci dengan dosa yang kita lakukan. Saudara disuruh melayani, saudara bilang saudara takut, tapi kalau berbuat nggak benar berani. Baik, kita belajar berani untuk melayani Tuhan dengan benar. Orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, kata firman Tuhan, adalah orang yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, Tuhan menghargai setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Makanya semua perkataan sia-sia harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Kristus nanti. Karena setiap kita yang berkata-kata dihargai Tuhan. Kalau ngomong sama Tuhan jangan sembarangan. Nah, apalagi saudara sembarangan bersumpah. Benar kamu ngomong demi Tuhan. Demi Tuhan loh. Tapi ternyata kita bohong, ini bahaya saudara. Karena engkau bersumpah atas nama Tuhan. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam setiap bicara. Kalau memang kita salah, ya kita mengaku di hadapan Tuhan. Ia setia dan adil akan mengampuni saudara. Tapi kalau saudara tidak mau bertobat, Allah juga adil. Kan dikatakan setia dan adil. Adil dalam segala hal. Sekali lagi saudara, orang yang tidak bersalah dan perkataannya adalah orang yang sempurna. Siapa yang mau belajar sempurna? Saya mau, Bapak Ibu. Karena apa? Oleh perkataan kita dibenarkan, dan oleh perkataan kita dihukum. Mari biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang sempurna karena perkataan yang bisa kita jaga, sehingga yang keluar dari mulut kita hanyalah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Seperti Yesus, itu yang kita inginkan. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengalami penderitaan, waktu Tuhan Yesus difitnah, dianiaya, Yesus tidak berdosa dalam perkataannya. Bapak Ibu, kalau lagi dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam masalah, jangan berdosa dalam perkataan kita. Karena lewat perkataan kita akan diadili, saudara. Jaga mulut, sekalipun sesak, sekalipun sakit, sekalipun menderita, engkau difitnah, kau harus belajar seperti Yesus. Amin. Yesus diam. Yesus tidak membela diri. Kadang kita saudara sudah salah, kita membela diri lagi. Tapi Yesus sekalipun dia benar, ia tidak
berdosa. Ia tidak membela diri. Ia hanya menyerahkan dirinya kepada rencana Bapa di surga. Karena dia tahu Bapa menyertainya. Bapa, aku mau indah di matamu. Serahkan saudara seluruh anggota tubuhmu kepada Tuhan menjadi alat kebenaran, termasuk lidah kita. Bapa, mau indah di matamu. Amin. Dan mulia dalam rancanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Katakan kembali, Bapa, aku mau indah. Mintalah kepada Tuhan. Aku mau indah di matamu, dan mulia dalam rancanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau. Katakan lagi, Bapa, aku mau indah di matamu. Aku mau indah di matamu, mulia dalam rancanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Bapak Ibu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Kalau sampai hari ini kita berbuat yang tidak benar dan kita masih ada, itu tandanya kesabaran Tuhan untuk kita. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita agar supaya kita boleh memperbaiki hidup kita. Karena kalau kita mati hari ini, sudah jelas alamatnya kita kemana. Maka Tuhan panjang sabar, memberikan waktu kepada kita untuk kita menyadari kesalahan kita dan kita mulai memperbaiki diri kita. Firman Tuhan hari ini berkata, orang yang tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Susahkah untuk menjaga perkataan, menjaga lidah kita? Memang susah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara menyerahkan seluruh anggota tubuhmu termasuk lidahmu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan bagaimana kau menjaga lidahmu. Kebenaran firman Tuhan adalah tuntunan bagi setiap kita untuk bisa menjaga lidah kita dari segala yang jahat. Mari kuduskan lidah saudara, supaya saudara memuji Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Bapa, hamba telah selesai berbicara pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, terus berbicara kepada setiap kami anak-anak. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati kami,
terus berbicara dan mengingatkan kami akan kebenaran-Mu ya Bapa. Agar supaya dalam setiap perkataan kami dapat berusaha mengendalikan lidah kami, supaya perkataan kami adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Bapa, kalau Kau dapati ada lidah-lidah yang tidak benar, lidah-lidah yang jahat, lidah-lidah penipu, lidah-lidah pendusta, lidah-lidah penfitnah, lidah-lidah penggosip, Bapa ampunilah. Ampunilah juga hamba-Mu kalau masih banyak ketidakbenaran dalam berkata-kata. Oh Bapa yang baik, kami rindu disempurnakan, kami rindu layak di hadapan-Mu, sehingga ketika saatnya nanti kami dapat diterima dalam kemah abadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah dalam online. Tuhan berkatilah mereka. Berkatilah mereka yang berjuang mengerjakan keselamatan. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, dan pada saat ini kami akan membawa persembahan di rumah-Mu ya Bapa. Berkatilah semua kami sehingga kami menyadari Tuhan, berkat yang kami beri dari Tuhan, dan kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada worship leader.